تعالوا وتعلم تذكر تذكير نفع والانتفاع إفادة الاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو مرضاه والقرب وثوابه تمس خاتما الموت شفيع رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء المرسلين وثم شيخنا في الدين وقادم من سرار والنار من الآخرة وكل نية صالحة في خيرات الدنيا والآخرة وقادم من الموت وصحبه وسلم بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. الحمد لله وسلطانه. قل سبحانه المصنف رحمه الله رضي عنه ورضى نفعنا الأمين. قال شيخ رضي نفعنا بالثامن عشر أن يديم الحرص على ازدياد العلم والعمل بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة. Dan yang ke-18 Namina Asyara yang ke-18 dari adab seorang alim. Adab alim pada dirinya adalah yudimal hirsa. Hendaknya si alim tadi, ulama tadi melanggengkan al-hirsa. Kerakusan. Loba. Rakus. Melanggengkan kerakusan, ini keinginan yang kuat, alas diadil ilmi, atas menambah ilmu, wal amali dan menambah amal, bimulazamatil jiddi wal ijtihadi dengan netepi al-jiddi, netepi ketekunan, menetapi ketekunan, wal ijtihadi dan rajin, menemani rajin, wal muwadzabah dan melanggengi, muwadzabah rutin, merutinkan ala wadhaifil aurat, atas tugas-tugas wirid berupa ibadah minal ibadati qiraatan wa ikra'an, baik dengan membaca atau membacakan kepada murid, membaca wirid, membacakan atau mutola'ah atau mudzakarah, berupa mudzakarah. Mutola'ah yakni menelaah pelajaran yang akan dipelajari. Mudzakarah yakni mengingat-ingat apa yang sudah dipelajari. Wa ta'liqon nyatet, maklek, maknani, ngesai, hifdzon, menghafalkan, bahsan,
membahas, musyawarah dan sebagainya. Membahas ilmu. Sebenarnya seorang alim tadi harus langgeng, terus menerus ada hirs, terus menerus ada kerakusan, keinginan yang sangat kuat untuk menambah ilmu. Jangan puas dengan satu ilmu. Walaupun kita sudah pernah bahas, pembelajaran ilmu itu dimulai dari yang fardu ain. Seperti tadi itu wudu, sholat itu fardu ain. Baru kalau sudah ngerti yang fardu ain, nanti meningkat ke yang fardu kifayah. Ini pendalaman dari tadi itu, pendalaman dari wudu, pendalaman dari macam-macam, pendalaman dari tauhid, akidah. Ya, fardu kifayah. Baru kalau fardu kifayah dimulai dari yang penting dulu. Itu fardu kifayahnya ilmu tauhid, pendalaman ilmu tauhid, akidah, atau juga pendalaman ilmu dan juga ilmu ihsan, ilmu tasawuf atau akhlak, ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan. Ilmu iman itu akidah, tauhid, Allah wujud, tidak, maka itu ilmu iman, ilmu tauhid. Tadi itu sholat, puasa, itu ilmu fikih. Satu lagi ilmu akhlak, itu ilmu ihsan, berkenaan dengan hati. Itu menyembah Rasulullah, melihatnya, Allah melihatmu. Seolah kau melihatnya, jika tidak maka kau melihat. Dimulai dari ilmu-ilmu ihsan, ilmu-ilmu iman, ilmu fardu kifayah yang berupa ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan. Baru ilmu yang lain, fardu kifayah yang lain. Ya. Kesempurnaannya, terutama ilmu alat. Karena orang mau belajar ilmu fardu kifayah, mendalami fikih, mendalami tauhid. Kalau ilmu alatnya tidak kuat, ya sulit. Ibarat orang mau nimba, timbanya tidak ada atau bolong. Tidak sempurna timbanya. Tidak dapat air. Makanya ilmu alat itu juga penting karena itu alat. Nahu, sorof, ilmu bahasa Arab. Itu disebut ilmu alat karena dia alat. Alatnya syariat. Seandainya ini syariatnya bahasa Inggris, maka kita wajib belajar bahasa Inggris. Berhubung Allah turunkan Quran dan beliau sendiri SAW berbahasa Arab, menurunkan Quran dalam bahasa Arab, maka wajib kita mempelajari ilmu alat itu, yaitu bahasa Arab, baik lughah bahasa Arabnya, nahwu sorofnya, tata bahasanya, grammarnya. Karena fardu kifayah tidak mungkin ditopang kecuali dengan ilmu alat. Ilmu alat itu yang paling penting ya memang nahwu sorof. Cuma penting juga bagi orang yang mendalami, ya bagi mendalami tafsir ya. Bukan hanya nahwu sorof saja, dan nahwu sorof dan masing-masing ilmu fardu kifayah itu ada tingkatannya, ada tingkatan dasar, tingkatan menengah, dan tingkatan atas. Dan fardu kifayah yang dimaksudnya ya yang bisa menopang semua ilmu itu ada tingkatan dasar, tingkatan tengah, dan atas. Kalau orang yang mendalami agama, syariat, ya ilmu alatnya tidak boleh nanggung. Ya. Bukan hanya jurumiyah, ilmu nahwu yang lain juga. Itu baru kita bicara nahwu sorof. Belum ilmu alat yang lain, itu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Dalam ilmu balaghah 3 cabang ilmu balaghah itu, bayan, ma'ani, badi. Belum lagi ilmu mantik, ilmu tentang berpikir benar. Kalau nahwu itu belajar supaya kita membaca kitab ini benar. Nahwu itu menjaga lisan. Kalau mantik itu menjaga pikiran. Itu masuk ilmu alat. Kalau mau didalami lagi, yang ada lagi, itu ilmu alatnya. Mantik itu terutama ilmu alat untuk belajar akidah, ilmu kalam, pendalaman dari akidah. Itu perlu mantik. Dan karena akidah itu banyak memakai hukum akli, wajib, mustahil,
jais, itu hukum akli. Maka harus tahu cara akal itu bekerja, cara berpikir. Itu pelajari di ilmu mantik. Itu. Belum lagi cabang-cabangnya ilmu mantik seperti ilmu jadal, ilmu perdebatan, ilmu makulat. Dan dasar ilmu filsafat itu diperlukan karena orang ahli ilmu kalam itu selalu dapat serangan dari para filosof, orang yang berpikir menggunakan akalnya saja tanpa ada wahyu. Itu menyerang para filosof itu. Sehingga harus mempelajari filsafat juga untuk membantah. Ya. Ilmu kalam itu ilmu pendalaman dari akidah. Ya. Oke, lagi kalau dibahas lagi ilmu alatnya selain itu, ilmu alat itu selain itu bagi orang yang mendalami syariat ya harus ada ulumul Quran dan ulumul hadis. Ilmu hadis pecah cabang-cabang lagi ilmu hadis. Ada gharaibul hadis yang khusus mempelajari kalimat-kalimat yang gharib di hadis, atau gharaibul Quran yang mempelajari gharib-gharibnya yang ada di Quran, bahasa-bahasa yang aneh, yang asing. Belum lagi tentang qiraatnya, qiraatul Qurannya. Belum lagi tentang asbabun nuzulnya, nasikh mansukhnya, dan seterusnya. Itu masing-masing ada cabang lagi, walaupun disatukan dalam ulumul Quran, tapi sebetulnya masing-masing bab itu punya pembahasan tersendiri. Ilmu munasabatul ayat wa suwar. Ulumul Quran itu banyak. Hanya saya dulunya kurang gitu kalau dia cuma menghafal Quran, harusnya ditambah lagi ulumul Quran. Enggak. Hafal Quran bagus. Tapi ngapal toh tapi tidak paham, nah itu ya masalah. Enggak. Hafal Quran ya masalah, hafal Quran ya masalah. Karena tidak ngerti kan. Tapi gimana mau ngamalkan? Kalau alim ya jangan tanggung-tanggung. Ya, menguasai ilmu. Ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu hadis, baik tentang rijalul hadis. Itu nanti dipecah lagi. Ya kan? Dan sebagainya. Itu ilmu alat, ya kan? Oke kan istimbat. Perlu ilmu usul fikih. Ada ilmu usulul fikih, ada ilmu qawaid fikih. Kadang-kadang lekat sehingga dianggap ya sudah masuk sa usul fikihnya ya sa kaidah fikihnya. Itu ilmu alat. Dari situ kita tahu orang cuma belajar bahasa Arab atau nahwu shorof nggak bisa memahami Quran, apalagi mengambil hukum, mengetahui proses pengambilan hukum dari ayat atau hadis. Kalau dia tidak ngerti, meskipun ngerti nahwu shorof bahasa Arab, kalau tidak ngerti ilmu ulumul Quran, maksud di ulumul Quran itu tafsirnya nanti itu. Nggak ngerti ulumul hadis, mustalahul hadis. Nggak ngerti usul fikih, cuma ngerti bahasa Arab toh ya tidak bisa. Masih ada ilmu alat. Jadi itu semua alat kan. Alat dari alatnya itu nahwu, shorof itu alat dari alat. Ilmu lughah, ilmu bahasa. Ilmu bahasa sendiri nanti ada cabangnya lagi kalau mau dalemi. Ada ilmu istiqaq, ada ilmu wad'. Wad' itu meneliti tentang peletakan antara hubungan kata dengan makna. Ilmu wad', ada ilmu istiqaq. Itu cabang-cabang lughah. Lughah itu tidak kurang dari 20 cabang ilmu lughah. Belum kalau mau tahu syair Arab ya harus qawafinya selain balaghahnya.
selain sorof nahunya. Itu baru ilmu lughah. Di atas ilmu lughah sudah menguasai lughah, dia harus menguasai alatnya syariat juga, yaitu ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih dan kaidahnya. Dengan cabang-cabangnya. Cabang-cabang ulumul usul hadis, cabang-cabang ulumul Quran. Ya. Ini saya jelaskan supaya kamu paham rumpunnya ilmu, rumpunnya ilmu itu. Ini kira sudah paham nahu sorof terus selesai. Itu dasar. Ya. Itu dari semua yang disebut ilmu itu, yang kita sebut tadi, ilmu-ilmu tadi, itu ada batasannya, ada batasan sekedar fardu kifayah. Kalau lebih dalam lagi itu cuma sunnah, tidak fardu kifayah, lebih mendalam lagi. Itu sunnah, dan itu tidak ada batas umur karena ilmu, tidak ada batas waktu karena ilmu itu tidak terbatas. Makanya diutamakan yang fardu ain dulu, terus baru yang fardu kifayah, baru yang sunnah setelah itu. Termasuk ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ilmu kedokteran itu fardu kifayah karena orang butuh dokter. Orang yang menopang, ilmu yang menopang hajat hidup orang banyak itu hukumnya mempelajarinya fardu kifayah, bukan sunnah. Yang salah itu orang belajar kedokteran fardu kifayah tapi belum ngerti ilmu yang fardu ain. Masalah sesuci, masalah itu tidak ngerti, itu salah. Kalau dia mau belajar ilmu fardu kifayah seperti kedokteran dan sebagainya, ilmu teknologi itu fardu kifayah karena sekarang dibutuhkan. Ya. Maka semua ilmu yang menopang kebutuhan manusia itu hukumnya fardu kifayah. Ilmu tentang tekstil, tentang pakaian, ilmu tentang bangunan, intinya yang menopang hajatnya manusia itu yang pasti diperlukan oleh manusia. Itu ilmunya itu fardu kifayah, harus ada. Sebab kan tahu kan fardu kifayah itu kan, kalau ada sebagian yang lain gugur, harus ada orang yang mengemban ilmu itu, harus ada yang jadi dokter, harus. Tidak semua ke pesantren atau tidak semua cuma jadi ulama. Allahu a'lam. Terus jadi harusnya seorang alim itu harus terus rakus untuk menambah ilmu dan menambah amal dengan sungguh-sungguh ijtihad dan rutin untuk muwadzabatul awrad, baik membaca, mutola'ah, dan la yudayyi syai'an wa la yudayyi'u syai'an wa la yudayyi'a syai'an min awqati umrihi, dan tidak menyia-nyiakan siapa alim tadi syai'an akan sesuatu pun dari waktu-waktu umurnya alim, bi ghairi ma huwa bi sadarihi, dalam selain apa-apa perkara yang si alim itu berada pada sadarihi, pada ajangnya. Minal ilmi berupa ilmu dan amal, wal amali illa ma la budda minhu, kecuali apa-apa yang harus orang kena ora daripada ma biqadri darurah, menurut kadar ukuran daruratnya, min aklin berupa makan, wa syurbin minum, wa naumin tidur, au istirahatin atau istirahat, lima lalin karena bosan, au ada haki zaujatin atau karena memenuhi hak istri, au zairan atau karena orang yang berkunjung, au zairin ya, au haki zaujatin memenuhi hak pasang istri, au zairin memenuhi hak orang yang mengunjung berziarah, au tasilikutin atau menghasilkan makanan pokok, lima yahtaju ilaih dari apa-apa yang memerlukan siapa alim kepada mah, auli alamin atau karena sakit, awali atau selainnya sakit, lima yata'adzaru dari apa-apa perkara yang yata'adzaru yang menjadi sulit, ma'ahu bersama mah, apa istighalu, apa sibuk dengan tugasnya alim tadi.
Wa kana ba'dhum la yatrukul darsa, dan ada siapa sebagian ulama la yatrukul darsa, itu tidak meninggalkan pelajaran. Siapa ulama? Siapa ba'dhum? Liurudin, karena barang kang anyar tekoe urut, karena sesuatu yang baru datang, berupa marodin khofifin, rupane sakit yang ringan. Bahkan sebagian mereka kalau sakit ringan masih bisa ngajar, mereka tidak meninggalkan mengajar. Bahkan yastashfi bil ilmi, bahkan sebagian ulama itu minta syifa, meminta kesembuhan pada Allah dengan ilmu, dengan mengajar. Dia niat mengajar supaya dikasih kesembuhan kalau sakitnya tidak parah. Dengan sakitnya parah pun, saya punya guru, Habib Syekh Musawa itu, karena dilarang keluarganya saja, anaknya yang kasihan. Padahal saya datang itu karena perintahnya guru. Kadang anaknya kan kasihan sama, ya Habib Syekh ini sakit, usianya 10, wafat usia 90 tahun. Itu masih belajar. Sampai terakhir itu, belum wafat itu, kita masih datang. Sampai terbaring, karena belum punya penyakit jantung, pas lagi itu kita suruh datang. Kadang anaknya yang melarang. Mungkin kan nyaman orang ini. Padahal kita datang bukan kemauan kita, karena Habib Syekh yang suruh, guru kita yang suruh. Karena dia dilarang sama kedengaran dari dalam, suruh masuk ke kamar. Namanya baring beliau. Kita baca Ianatul Thalibin. Rahimahullah radhiyallahu anhum. Jadi beliau, mereka itu kadang justru yastashfi bil ilmi, minta syifa, amrih, waras. Balik kana ono sopo ba'dhum iku yastashfi amrih waras sopo ba'dhum, sebagian ulama bil ilmi, kelawan ilmu. Malah sebagian ulama itu justru dia kalau sakitnya tidak berapa parah, dia justru ngajar, dan dia mencari kesembuhan dengan mengajar itu, dengan ilmu. Atau kalau tidak mengajar, niat mencari kesembuhan dengan menghadiri majelis ilmu ketika sakitnya tidak parah. Wa yastagilu bihi, dan sibuk lan ketungkul sapa ba'dhum, sebagian ulama bihi, lawan ilmu, biqadril imkan, menurut kadar kemungkinannya. Pokoknya Allah SAW, dan sungguh telah bersabda siapa Rasulullah, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu berdasarkan niatnya. Dia menghadiri majelis ilmu dengan niat kesembuhan, maka dia dapat kesembuhan zahir, kesembuhan batin. Karena innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu pada niat. Ya, derajat ini derajat wirasatil anbiya. Sebab derajat ilmu itu adalah derajat pewaris para nabi. Derajat ilmu itu bukan derajat yang asor, tapi derajat ilmu itu derajat pewaris para nabi. Wala tunalul ma'ali illa bi syiktil anfus, dan tidak diperoleh apa ma'ali, apa biro-biro derajat luhur itu, kecuali dengan angele awak, dengan susah payah. Nabi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim dikatakan dari Yahya bin Katsir. Yahya bin Katsir qala, la yustata'ul ilmu bi ra'atil jismi. Tidak dimampui, tidak dikuasai apa ilmu itu dengan enak-enakan badan, dengan enaknya badan. Dalam hadis, hufatul jannatul makarih, dikelilingi, dikepung apa surga itu dengan makarih, dengan perkara-perkara yang dibenci. Kerborokan dan sengiti. Wakila syi'ran, dan dikatakan dalam satu syair,
turiduna idrakal ma'ali rakhisatan wala budda duna syadi min ibarin na'li. Ya. Turiduna idrakal ma'ali, kalian menginginkan idrakal ma'ali, menemukan keluhuran rakhisatan dengan harga yang murah. Maksudnya tanpa susah payah, nggak bisa. Kenapa? Walaupun duna syadi, dan itu harus orang kena orang ikuduna syadi, itu sebelum mendapat madu malam atau lilin. Syadi itu propolis ya, semacam malam atau lilin yang tempat wadahnya madu. Min ibari, orang kena orang saking ibarin ahli, saking entupe tawon. Kalau mau dapat madu harus tahu resikonya. Mau dapat madu ya paling ya bisa jadi kena entupnya tawon. Namanya mau madu. Maksudnya orang mau ya mendapat sesuatu yang luhur ya rekoso, harus susah payah. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata siapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, hakun ala ahli ilmi bulughu ghayati juhdihi atau jahdihi fil istiqsari min ilmih. Hakun iku hak, iku sudah menjadi hak wajiban atas ahli ilmu utawi bulughu ghayati jahdihi, menyampaikan puncak jeripayanya orang si alim tadi fil istiqsar min ilmih, dari memperbanyak ilmunya. Orang alim itu harus terus memperbanyak ilmunya. Jangan puas orang ahli ilmu itu, jangan puas dengan 1-2 ilmu. Pelajari semua ilmu, tentu setelah yang fardu ain dan fardu kifayah, kamu pelajari yang lain. Kita alhamdulillah kita pelajari ilmu psikologi, kita pelajari ilmu yang lain-lain, kita pelajari ilmu manajemen, kita pelajari. Tapi setelah fardu kifayah dan fardu ain. Kenapa? Karena al-insan, katanya orang Arab, al-insan ada jahil. Manusia itu musuh dari apa yang dia tidak tahu. Karena tidak ngerti. Ya. Terus memperbanyak daripada ilmu. Wasobru ala kulli arid duna tolabeh, dan bersabar atas setiap rintangan pada mencari ilmu. Wa ikhlasun niyati lillah, dan harus mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Allah Ta'ala fi idroki ilmi, dalam menjangkau ilmunya. Nason wastimbaton, baik dari nason, dari arahnya nas, maupun istimbat. Nas ini redaksi yang ada dari Quran dan hadis, atau dari ilmu tentang istimbat, menggali hukum. Semuanya harus ikhlas. Waroghbatu ila Allah Ta'ala, dan mengharap demen kepada Allah Ta'ala bil auni alaih, untuk menolong atas dia, menolong siapa Allah atas dia. Kebetulan Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, rakuslah kau atas apa-apa yang memberi manfaat kepadamu. Wasta'in billah, bukan rakus yang jelek ya, ini rakus yang baik. Rakuslah kau atas apa-apa yang memberi manfaat kepadamu. Wasta'in billah, minta tolonglah kau kepada Allah Ta'ala. Itu tanpa mustahil, tanpa pertolongan dari Allah SWT. Kanjeng Nabi saja selalu berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa ibadah. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu zikir padamu, selalu syukur padamu, selalu ibadatik, beribadah dengan baik padamu. Itu kanjeng Nabi. Bagaimana kita? Watasi asyar, yang ke-19 dari adab seorang alim pada dirinya, atau ahli ilmu pada dirinya, Allah yastanqifah anis ibadat imala ya'lamuhu, hendaknya iku yang ora, hendaknya tidak segan, tidak enggan
daripada istifadah, mengambil faedah ma ya'lamuhu, pada apa-apa barang yang dia tidak mengetahui tidak mengetahuinya akan ma tadi, miman huwa dunahu, dari orang yang di bawah dia. Apa nih? Di bawah dia apa nih? Mansiban. Di bawah dia, atau bisa juga dzaraf itu. Mansiban ya, maf'ul fi. Mansiban. Di bawah dia apa? Dalam pangkat, au nasaban, atau di bawah dia dalam nasab, au sinan, atau di bawah dia dalam umur. Nggak boleh segan untuk mengambil faedah meskipun dari orang yang di bawah dia. Dan menuntut ilmu dari siapa saja yang dia itu mumpuni. Baik terkenal atau tidak terkenal. Si alim tadi, baik alim itu terkenal atau tidak terkenal. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa termasuk sombongnya orang menuntut ilmu, dia tidak mau menuntut ilmu kecuali kepada yang terkenal saja. Padahal yang terkenal itu belum tentu kemampuannya mumpuni. Cuma kebetulan dia lebih viral sehingga lebih terkenal. Tidak menjamin juga. Atau meskipun mumpuni, tapi dia ngambil cuma dari yang terkenal saja. Dari guru yang tidak terkenal, atau dari orang yang tidak terkenal, dia tidak mau ambil. Yang mau ambil ilmu itu berarti sombong. Ambil ilmu dari siapa saja. Walaupun namanya syekh, itu kalau dalam tasawuf itu syekh yang dia andalkan antara dia dengan Allah memang satu. Syekhnya yang dia andalkan antara hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia mengambil ilmu itu dari orang yang mumpuni, dari macam-macam orang. Macam-macam guru. Memang di awal pembelajaran seperti di Ihya disebutkan dalam adabnya thalibul ilm, di Ihya itu disebutkan pada awal belajar dia harus fokus pada satu guru dan satu ilmu, jangan bercabang-cabang. Khawatir apa? Khawatir dia pecah. Ya bukan berarti nggak boleh mengambil dari yang lain. Tidak apa-apa dia mengambil dari. Tapi dia harus fokus, dia lebih fokus kepada satu. Lebih fokus. Kalau nanti dia sudah mahir, sudah mulai silakan dia istifadah ngambil faedah dari. Khawatir bingung nanti. Kalau dia baru awal, kalau boleh baru langkah kaki menuntut ilmu, langsung dia ngambil dari macam-macam. Khawatirnya dia bingung. Mana ini yang benar, ini bilang begini, ini bilang begini. Terus, ini nggak boleh segan untuk ngambil faedah dari siapa saja, meskipun orang itu di bawah kita. Baliyakun warisun al faedah. Bahkan ada siapa alim itu rakus atas faedah ilmu. Haitsu kanat, dimanapun ada apa faedah itu. Fainal hikmata dhalatul mu'min. Karena sesungguhnya kebijaksanaan itu ibarat barang yang hilang dari seorang mukmin. Yaltaqitu haitsu wajada. Mukmin itu akan memungut, mengambil barang yang dhalah, barang yang hilang tadi, haitsu wajada, di mana saja wajada mendapati. Siapa mukmin itu akan dhalah, akan barang yang hilang tadi. Jadi kebijaksanaan atau ilmu itu ibarat barang yang hilang dari orang mukmin. Di mana saja dia dapati barang yang hilang itu pasti dia ambil. Ya kan? Ada barang kita hilang, di mana kita nemu barang yang hilang itu kita ambil. Tidak ada kita katakan umpama yang membawa kembali barang hilang itu si fulan. Saya tidak mau ambil karena yang bawa si fulan. Ada gitu. Nah, ada orang yang namanya barangnya hilang, ya siapa saja yang bawa kepada dia, ya dia ambil. Atau dia temu di mana barang hilang, ya dia ambil. Gitu. Maka kebijaksanaan itu ibarat barang hilang dari orang mukmin, di mana dia temui ilmu atau kebijaksanaan itu pasti dia mengambilnya. Kalau Sa'id bin Jubair, la yazal rajul aliman mata alam al-ilmah. Itu. Senantiasa rajul itu alim selama dia mau belajar ilmu. Fa iza tarokat ta'alumah.
Namun apabila meninggalkan siapa alim tadi akan belajar, dan dia menyangka bahwasanya dia telah merasa cukup, waktafa dan merasa cukup bima indau dengan apa-apa yang ada, tetap di sisi alim tadi, fawa ajhalu mayakun, maka dia si alim tadi paling bodohnya dari apa-apa yang ada. Sebenarnya orang ahli ilmu itu tidak puas dengan ilmu yang dia miliki. Sebenarnya dia senantiasa belajar. Dan dia itu senantiasa orang itu alim selama dia mau belajar. Ketika dia sudah meninggalkan belajar, terus merasa dirinya sudah cukup dengan ilmunya, itu jahil. Makanya kata Imam Syafi'i, man qala innani alim bahwa jahil. Siapa yang mengatakan, ada orang mengatakan saya ini alim, maka dia jahil. Kenapa? Karena dengan ilmu yang diketahui, harusnya dia sadar masih banyak yang belum dia ketahui, harusnya dia tambah. Kalau memang betul-betul dia alim. Ya. Manhumani la yashba'ani. Dalam hadis dikatakan ada dua orang yang rakus yang tidak akan pernah kenyang. Thalibu ilmin atau thalibu malin, atau thalibu dunia. Orang yang mencari dunia, cari harta, nggak puas ya kan? Dapat sekian kurang ya, orang cari harta nggak puas dia. Dapat sekian masih kurang, ini berapa lagi masih kurang. Sama orang mencari ilmu, nggak akan puas. Apa? Kun minal kulli yaumin ziyadatan minal ilmi wasba fi buhuril fawaidi. Ini syairnya itu, ala-ala itu. Wasba fi buhuril fawaidi. Berenanglah kau di lautan faedah. Wa ansyada ba'dul Arab. Dan nembangake, melantunkan sebagian orang Arab akan sebagian syair. Walaisal amatu la su'ali wa innama tamamul amatu lusukuti alal jahli. Walaisal amah, bukanlah kebutaan itu tulas su'ali, panjangnya pertanyaan. Orang yang disebut buta dari ilmu itu bukan yang banyak bertanya, bukan. Wa innama tamamul amah, hanya saja kesempurnaan kebutaan dari ilmu itu tulus sukuti ala jahli, panjangnya diam atas kebodohan. Tidak ngerti diam aja, tidak ngerti dia diam atas kebodohannya. Itu namanya buta. Orang yang buta itu bukan yang banyak tanya. Yang buta itu orang yang diam atas kebodohannya. Makanya Jamaatul Salafi sabirun talabatin, dan ada sekelompok ulama dari salaf mengambil faedah dari murid-murid mereka. Malaysa indahum, akan apa-apa yang tidak ada di sisi mereka. Wasohar riwayat jamaatin min sahabah ani tabiin, dan telah sahih periwayatan sekelompok dari sahabat dari kalangan tabiin. Kadang sahabat itu kalau dia tidak dapat hadis langsung dari Rasulullah, meriwayatkan dari tabiin. Wa ablagu min dalika qiraatun Nabi sallallahu ala Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Ya. Dan yang paling banget dari itu adalah membacanya Nabi akan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Apa? Dalam diriwayatkan dari Bukhari, waqala amarani lahu al-Qur'an alika lam yakuni ladika baru. Telah memerintah saya, siapa Allah Ta'ala, untuk membacakan kepadamu lam yakunil ladina kafaru. Ya. Di suatu kali Rasulullah SAW memanggil Ubay bin Ka'ab. Sama Rasul dibacakan oleh beliau kepada Ubay bin Ka'ab surat lam yakunil ladina kafaru, surah Al-Bayyinah. Dan sebelum membacakan itu, Rasul bilang, Allah yang memerintah saya untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepada engkau. Padahal kan cukup, Rasulullah itu sudah baca kepada Jibril. Tapi Rasulullah disuruh membaca kepada Ubay bin Ka'ab. Itu Rasulullah. Dan Allah sendiri yang berfirman kepada beliau, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Wa qul, ya kan?
Wa qur rabbi zidni ilma. Ucapkanlah Muhammad, Rabbi zidni, Tuhanku, zidni tambahkanlah olehmu kepadaku ilman, akan ilmu. Pada itu Rasulullah. Beliau sendiri yang bersabda, sallallahu alaihi wasallam, "Kulla yaumin tatlu fi syamsu." Malam apa? Yazdi ilmu minal ilmi wala budika fi dzaka yaum. Setiap hari, yang mana hari itu terbit matahari di hari itu, lalu saya tidak bertambah ilmu, maka semoga Allah tidak memberi berkah saya pada hari itu. Kata Rasulullah. Setiap hari yang di situ matahari terbit, kok saya tidak tambah ilmu, maka Allah tidak memberkahi saya pada hari itu. Semoga Allah tidak memberkahi saya. Padahal beliau itu gudangnya ilmu, tapi masih disuruh doa apa? Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Paham ya? Paham Pak? Kok yang betul kan masuk kayak gitu? Banyak. Paham ya? Rabbi zidni ilman itu perintah Allah, langsung merintah kepada siapa? Kepada Rasul. Wa Kul, ucapkanlah olehmu ya Muhammad, Rabbi zidni ilman. Karena beliau gudangnya ilmu. Rasulullah. Tapi masih disuruh minta tambahan ilmu. Nabi Musa yang kemarin kita bahas kepada Nabi Khidir alaihissalam, ya kan? Malah suruh cari ilmu lagi. Nabi Musa kalimullah, belajar daripada Khidir. Bukan berarti Khidir lebih mulia dari Musa, tidak. Tetap Nabi Musa itu kalimullah. Tetap Nabi Musa itu ulul azmi. Tapi untuk menunjukkan Musa alaihissalam belajar pada Khidir alaihissalam. Nabi Salim Syatri itu masih alim gitu tuh, masih beliau nyatet dalam ada faedah atau apa beliau catat. Tujuan hum. Wah, jadi paling bangetnya ablaq min zalika, paling bangetnya saking mengkono-kononya safidun daripada mengambil faedah seorang alim dari muridnya, itu adalah pembacanya Nabi akan surat Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Maqalal ulama lahu, berkata siapa Ubay, pemerintah saya anak roh alaik, untuk saya membacakan padamu lam yakun ladzi kafaru, surat lam yakun ladzi kafaru. Ulama, berkata para ulama, in fawaidihi, termasuk faedah-faedahnya, termasuk faedah hadis tadi, hadis perintah untuk membaca lam yakun kepada Ubay, anau la yamtani'ul fadil. Ya. Utawi adapun sesungguhnya serta menaik kelakuan iku la yamtani'ul fadil, tidak mencegah, tidak tercegah siapa orang yang utama minal akhdhi anil mafdul, dari mengambil ilmu dari orang yang diutamai, dari orang yang di bawah dia. Karena Rasulullah membaca surat lam yakun kepada Ubay. Qala al-Humaydi, berkata siapa Humaydi, wa tilmidu Syafi'i. Sedangkan Al-Humaydi itu muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sahibu Syafi'iyah. Saya menemani Imam Syafi'i min Makkah, dari Makkah ila Misra ke Mesir. Fakuntu astafidu min masailah. Dan saya waktu itu ada siapa saya waktu ke Mesir itu astafidu, mengambil faedah dari Imam Syafi'i masailah, berapa masalah. Makanya astafidu minil hadis, dan adalah Imam Syafi'i mengambil faedah dari saya ilmu hadis. Karena Imam Humaydi itu lebih menonjol hadisnya. Haddatsana al-Humaydi, langsung baca di Bukhari. Haddatsana al-Humaydi. Humaydi ini dalam fikih itu muridnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i ngambil hadis dari Humaydi. Karena Imam Humaydi unggul dalam hadis, menonjol dalam hadis. Imam Syafi'i juga hadis, beliau punya musnad Syafi'i. Ya. Kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Walaupun bukan beliau sendiri yang nyusun. Musnad Imam Syafi'i itu yang nyusun Imam Baihaqi.
murid dari murid Imam Syafi'i. Mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Radhiyallahu anhum. Jadi saya, kata Imam Humaydi, saya menemani Imam Syafi'i dari Mekah ke Mesir. Waktu beliau hijrah ke Mesir. Dan akhirnya wafat di Mesir Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu ke Baghdad, keluar dari Baghdad ke Mekah terus ke Mesir. Waktu itu kata Imam Humaydi, saya menemani Imam Syafi'i ke Mesir. Di perjalanan itu saya ngambil dari Imam Syafi'i ilmu fikih. Fikihnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngambil hadis dari saya. Dan itu menunjukkan bahwa ahli hadis nggak bisa ahli hadis kecuali juga harus belajar hadis tok. Baru Quran hadis. Ini Imam Humaydi ini ahli hadis, kurang apa? Tapi masih belajar. Tapi kita belajar di hadis itu supaya tahu hadisnya, oh ini hadisnya ini hadisnya ini. Supaya paham. Dan ilmu hadis itu terus terang ya agak miris ya kan. Karena bahasa masyarakat ini ahli termasuk bidang hadis beliau ini kumpul nih. Karena beliau murid dari Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas itu yang saya menonjol selain ahli qiraat, dia ahli hadis. Tapi sayangnya setelah Mbak Hashim itu kurang menonjol lagi ilmu hadis. Ini Romli. Ini Mbak Hashim. Yang ngambil dari Kiai Romli itu Kiai Khazin Mansur Putat. Mulai Romli dari Mbak Hashim, dari Mama Buat Hadis. Ini di sana ada pembacaan hadis juga, tapi walaupun sayangnya kurang greget seperti yang dulu-dulu pembacaan hadis. Ini kita ngadakan juga Iqra'ul Hadis menurut Bukhari, terutama untuk menghidupkan kembali majelis hadis itu. Ya sebisa kita, yang kita baca Bukhari. Gak apa-apa baca dulu nanti. Nanti baca dulu lama-lama dia. Dengan orang kan diulang terus kan. Kita nggak pernah ngapalkan Bukhari cuma ya karena baca terus. Tiap Rejab. Khususnya tiap Rejab. Selama saya di sini, saya jadikan bacaan rutin juga selain Ihya Bukhari. Qala Ahmad bin Hanbal, qala lana Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, berkata kepada kami, Imam Syafi'i, antum a'lamu bil hadis minni. Ya. Berkata kepada kami, kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Imam Syafi'i pernah berkata kepada kami, antum a'lamu bil hadis minni. Kalian, wahai ahli hadis, lebih ngerti tentang hadis daripada saya. Kata Imam Syafi'i. Fa idza sahha indakumul hadis, maka apabila ada yang sahih di sisi kalian daripada hadis, faqulu lana, ucapkan hadis yang sahih itu kepada saya. Kata Imam Syafi'i. Hatta na'khudha bihi, sehingga kami ucapkan kepada kami para fuqaha hadis itu, supaya kami bisa mengambil hadis yang sahih tadi. Imam Ahmad bin Hanbal luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal penguasaan hadis. Beliau hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis. Imam Bukhari menghafal 600.000 hadis. Dia sendiri yang berkata, Imam Bukhari sendiri yang berkata, saya mengeluarkan Sahih Bukhari itu dari 600.000 hadis. Dipilih yang paling sahih. Imam Ahmad bin Hanbal menghafal 1 juta hadis. Bukan hadis cetok ya. 1 juta hadis. Beliau punya Musnad Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal belajar dari Imam Syafi'i karena Imam Ahmad bin Hanbal menangkap kecerdasan Imam Syafi'i. Maka dia berjalan sampai pernah ditegur sama temannya Imam Ahmad bin Hanbal, sama ahli hadis.
Ahmad bin Hanbal, kenapa kau jalan di belakang pemuda ini? Ya, Imam Syafi'i yang nggak berapa terpaut jauh. Tapi ya, kalau dibandingkan yang lebih tua, beliau masih muda, Imam Syafi'i waktu itu. Kenapa ya Ahmad bin Hanbal kau berjalan di samping pemuda ini, maksudnya jadi muridnya? Kata Imam bin Hanbal, seandainya kau ngerti tentang ilmunya orang ini, ya, Imam Syafi'i, kau akan berjalan di samping yang lain. Kau akan berjalan. Kata Imam bin Hanbal, kalau hadis, ilmu hadis, saya nggak dapat dari Syekh Fulan, saya bisa dapat dari muridnya. Karena hadis itu kan periwayatan kan, nggak dapat dari gurunya, bisa dapat dari gurunya. Kalau saya kehilangan ilmunya orang ini, kata Imam bin Hanbal, ini Syafi'i, saya nggak bisa dapat, belum tentu bisa dapat dari orang lain. Itu sekaliber Imam bin Hanbal, sekaliber Imam Humaydi yang ahli hadis. Orang sekarang baru ngerti hadis. Kembali pada Quran dan hadis. Orang tidak butuh fikih. Kembali kepada Quran dan hadis. Iya, kita bilang, iya kembali kepada Quran dan hadis. Quran menurut penafsiran mereka, hadisnya hadis kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Itu maksud mereka kembali kepada Quran dan hadis. Hadis kunci Inggris, semua bid'ah sesat. Paham ya? Kasus Imam Humaydi dan Imam Ahmad bin Hanbal ini menunjukkan berarti mereka, para ahli hadis, tidak merasa tidak merasa cukup dari para ahli fikih. Coba lihat, Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari siapa? Dari guru-gurunya. Fulan, ada sana fulan, ada sana fulan. Nah, fulan itu yang diriwayatkan Imam Syafi'i. Mereka kan tidak bisa mengistimbat hukum seperti Imam Syafi'i, cuma meriwayatkan tetap ada jasanya. Mereka meriwayatkan hadis dari Rasulullah kan ya. Dari sahabat-sahabat ke tabi'in ke para perawi hadis sampai kepada Imam Syafi'i. Ada jasanya menjaga hadis, tapi mereka kan tidak bisa mengeluarkan hukum seperti Imam Syafi'i. Maka mereka kasusnya Imam Humaydi dan kasus Imam Ahmad bin Hanbal di sini menunjukkan bahwa mereka para ahli hadis yang besar itu tidak merasa cukup daripada hadis tanpa belajar daripada fikihnya, istinbat hukum. Maka Imam Syafi'i pertama kali yang membukukan usul fikih, yaitu kitabnya Ar-Risalah, gimana mengistinbat hukum dari Quran, gimana mengistinbat hukum dari hadis. Itu awal kitab usul fikih, kitabnya Imam Syafi'i yang namanya Ar-Risalah. Sampai sekarang cuma tidak langsung dipelajari Ar-Risalah itu karena butuh penjabaran. Maka kita belajar dengan kitab-kitab usul fikih di bawahnya. Nanti baru kalau malu ke Ar-Risalah. Puncaknya itu kitabnya Imam Syafi'i Ar-Risalah. Wal Ishrun yang ke-20. Ya. Ke-20. Ayyastaghila. Itu hendaknya sibuk siapa orang alim bitasnif, dengan ngarang, dengan menyusun kitab. Hendaknya orang alim itu sibuk menyusun kitab. Wal jam'i, dan mengumpulkan. Wat ta'lif, nyusun. In kana ahlan, lamun ono sapa alim iku ahli lidzalika maring mengkono-mengkono tasnif lan panunggal itu. Kalau dia ahli ilmu dan ahli tasnif, hendaknya dia juga selain mengajar menyibukkan diri untuk menyusun. Kita alhamdulillah ya, karena banyak ngajarnya jadi waktu nulisnya kurang. Untuk menulis. Tapi kadang berapa kitab kita tulis, itu kita tinggal, itu kita selesaikan. Karena waktunya nggak ada. Itu nyolong waktu itu. Dan kitab Ramadan itu, doa, kitab Nahu, Sorof itu nyolong waktu. Waktunya sempat, senggang kita ketik. Waktunya sibuk kita ngajar, waktunya senggang nulis. Sampai jadi kita. Nahu itu bukan kita ingin menanukan kita punya enggak. Tapi itu bukan saya ketikkan di orang, itu kitab Nahu kita yang ketik. Kita yang tulis, kita yang nulis sendiri, kita langsung Nahu yang Sorof juga begitu.
Nah, kita kasihkan orang karena kita yang lebih paham apa kita punya tulisannya. Kita kasih orang ya, ketikkan ini. Itu tugasnya alim. Tugasnya orang alim ngarang kitab. Tugasnya santri apa? Nyatet. Nah, nyatet. Dalam istilah orang di Hadramut sana namanya safina. Safina itu catatan itu. Bukan perahu, kan safina kan perahu ya. Artinya. Tapi safina dalam istilah. Ada safina juga dalam istilah orang. Mungkin disamakan dengan perahu. Perahu kan membawa barang dagangan dulu. Dulu kan antar pulau kan dagangnya sama perahu. Perahu kan bawa barang dagangan. Nah itu safina itu membawa barang dagangan akhirat itu ilmu. Maka dinamakan itu safina. Habib Ahmad bin Zain al-Habashi yang punya kitab Risalah Jamiah yang kita kaji nanti sore itu pas hadrah. Itu beliau punya safina itu dikumpulkan safinanya beliau 20 jilid. Catatan beliau 20 jilid. Safinanya beliau. Terus ada terus apa? Amin. Tasnif itu tugasnya ulama. Tasnif sama tahlif. Tugasnya tolabah. Nyatet. Kalau sudah jadi alim, ulama dia ahli, silakan dia menyusun taklif. Wa inu yatali ala haqiqil funun. Karena sesungguhnya si alim itu ngerti akan hakikat funun. Wa daqiqul ulum. Ngerti akan hakikat bidang-bidang ilmu. Dan daqiqul ulum. Lembut-lembutnya ilmu. Lelitiyaji. Ila kasati taftish. Karena memerlukan kepada banyak taftish. Banyak niti-niti. Dan mutala dan murajaah. Ya. Atau itu bisa jadi tasnif bukan alim itu kembalinya. Fainau yutli bisa juga begitu. Fainau yutliu ala haqiqatil ilm. Sebab tasnif itu bisa membuat orang itu ngerti ya tole atau hakikat ilmu. Kenapa? Karena namanya tasnif itu butuh taftish. Orang nyusun sesuatu kita atau kalian itu butuh taftish, butuh niti-niti, butuh apa? Ketelitian lagi, diteliti lagi yang mau ditulis itu. Gitu. Mutolaah, menelaah karya-karya lain. Hukum kita lain, murojaah, pengulang yang sudah pernah dia pelajari baru dia tulis. Nah dengan nulis, itu latihan sebetulnya. Sama dengan nyatet, nyatet itu kan latihan. Dengar dengan telinga dia catat. Ya. Bahwa kama qala Khatibul Baghdadiyu, dan itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Khatib Baghdadi, yusbitul hifdzah. Tasnif itu dan dia huwa tasnif dan jama' dan ta'lif itu seperti dikatakan oleh Imam Khatib Baghdadi, yusbitul hifdzah, bisa menetapkan hafalan, wa yudzakkil qalba, mencerdaskan pikiran, wa yushhidu zihna, mengasah, ngelandepno zihna, akal, wa yujidul bayan, membaguskan penjelasan keterangan, wa yaksibu jamila zikri, dan memperoleh bagusnya sebutan, wa jalila ajri, dan agungnya pahala, wa yakhludu ila akhir dari, dan kekal apa tasnif tulisan tadi sampai akhir masa. Ya. Kata Imam Khatib Baghdadi, kenapa tasnif itu penting bagi ulama? Karena tasnif itu bisa tadi itu menguatkan hafalnya orang, mengasah otaknya, mengasah hati dan pikirannya. Dengan tasnif tadi, dia mau nggak mau kan dengan tasnif itu penyusunan kitab, dia nyusun kitabnya. Mau tidak mau dia harus merujuk kembali kan, merujuk dan mentelaah. Kalau dari mentelaah merujuk apa yang mau dia tulis? Ya kan? Bisa memperbagus penjelasannya dia. Dan yaksibu jamila zikri, menarik
memperoleh bagusnya sebutan. Ya walaupun ya nggak boleh, bukan berarti ingin dipuji orang, tidak dilem. Tapi kan itu orang menyebut tentang dia, ya kan? Jalil ajri, pahala yang besar. Penting dia ikhlas niatnya. Ya khulut, kekal sampai akhir masa. Imam Ghazali, ini Mbak Hasyim tulis berapa tahun? Ya kan? Hampir 100 tahun. Tapi masih kekal. Imam Ghazali tambah 900 tahun. Tahun 500 Hijriah Imam. Sekarang 1400. Yes. Paham ya? Jadi bisa mengekalkan sampai akhir masa. Walaula yang utama kang luwih utama. Utawi kang luwih utama. Iku ayat tania hendaknya memperhatikan si nemen-nemeni sapa alim tadi. Bima ya umunafu dengan apa yang merata, apa manfaatnya, dengan perkara yang merata manfaatnya, taksurul hajatu ilaih, dan banyak hajat keperluan kepadanya. Hendaknya kalau si alim itu sibuk dengan tasnif, dengan penyusunan kitab, dia menyusun mengarang kitab, hendaknya dia yakni memperhatikan sesuatu yang dia susun itu harus sesuatu yang manfaatnya merata dan memang diperlukan. Seperti Mbak Hasyim ini melihat kok adab, walaupun ada ta'lim muta'alim, tapi kan ada berapa yang belum dibahas, mungkin di ta'lim kan banyak yang belum dibahas di ta'lim muta'alim mungkin ada. Belum melihat ini sangat butuh santri ini kepada adab. Maka akhirnya beliau menulis ini. Jadi harusnya yang ditulis itu sesuatu yang diperlukan masyarakat, yang merata manfaatnya. Wa yatrukut takwilul mumil, dan meninggalkan si alim akan takwilal mumillah, pemanjangan yang membosankan. Wal ijazal mughillah, peringkesan yang merusak makna. Ma'ito ikulli musannafin mayalik, bersama dengan memberikan siapa orang alim setiap musannaf, setiap karangannya mayaliku bih, apa yang layak dengan karangan itu. Sebenarnya orang yang mengarang tadi, menyusun kitab tadi dari ulama, dia meninggalkan takwilal mumil, pemanjangan yang bosan. Kalau bertele-tele panjang sampai bosan orang baca. Kalau panjang juga membosankan kalau bertele-tele. Atau ijazil mughil, terlalu ringkas, tapi merusak mana? Saking ringkasnya sampai gak jelas mananya. Semua dibuang, diringkas. Sampai kan sesuatu yang ringkas kan maknanya kurang menjabar. Hendaknya sedang-sedang, jangan terlalu panjang sehingga bosan orang baca, atau jangan terlalu ringkas sehingga merusak makna. Dan dia berikan setiap musannaf itu apa yang layak. Apa bidangnya ya yang layak dengan itu. Wala yukhrijul tasnifa, dan tidak mengeluarkan siapa orang alim akan karangannya, karyanya. Min ini dari sisi si alim, qabla tahdzibihi, sebelum tahdzib, membersihkan karyanya dari tasnifnya. Maksudnya apa? Sebelum mengoreksi kembali. Wa tikrarin nazar fi, dan bolan baleni, balak-balik untuk memandang, melihat pada tasnifnya, wa tartibi, dan menertibkannya. Wa minan nasi, dan itu ada sebagian orang, utawi adapun orang yang yungkiru tasnif, mengingkari tasnif, wa ta'lif, dan ta'lif di zaman ini. Halaman dorot aliyat, ada seorang yang nampak apakah ahliannya, wa urifat marifatuh, dan diketahui dikenal pengetahuannya. Walau wajah lihat ingkar, dan tidak ada alasan bagi pengingkaran ini illa tanafusa baina ahli al-aqsar, kecuali tanafus, kecuali jor-joran antara penghuni zaman ini. Ya kan? Kata Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah, radhiyallahu anhu wa radhiyallahu amin. Dia mengatakan apa? Di antara orang ada yang mengingkari tasnif, mengingkari untuk menyusun. Kalau ada seorang ulama yang menyusun kitab, dia ingkari. Padahal orang alim itu mumpuni untuk menyusun itu. Tapi dia ingkar. Dan beliau di sini menegur itu.
Ya, ada orang yang mengingkari takdir, padahal dia orang yang mampu. Dan tidak ada alasan bagi orang yang mengingkari kecuali tanafus jor-joran, kecuali dia takut tersaingi atau karena iri, ya kan? Wa illa faman tasarrafa fi midadi wa waraqih. Jika tidak demikian, jika tidak karena tanafus tadi, maka siapa-siapa orang yang tasarrufa, yang melaksanakan fi midadi atau menggerakkan dalam midadi, dalam mangsine, dalam tintanya orang man tadi, waroki dan kertasnya, bikitabati mayasya, dengan menulis apa yang dia mau, min asy'arin, daripada syair-syair, wa hikayatin mubahatin, dan hikayat-hikayat yang mubah, atau selain itu, la yungkaru alaih, tidak diingkari. Kok orang ada nulis syair, nulis hikayat, kok tidak diingkari? Malah yang diingkari orang yang ulama yang nulis ilmu, itu yang diingkari. Itu kan kata beliau, berarti kan tidak ada alasan kecuali tanafus, kecuali saingan, takut iri. Dan penyakit seperti itu, naudzubillah, antara para ulama banyak. Antara orang satu alim kepada alim yang berbanyak-banyak pengikut, anunya sini ke sana marah. Yai salam, itu salam kajian parti, kajian ya. Yai salam itu yang sebagian yang menulis tentang beliau, itu saya pernah kita baca. Beliau itu kalau mau muridnya banyak, bisa. Karena saking masyhurnya waktu zaman itu. Dari yang lebih masyhur, terutama Jawa Tengah, melebihi beliau, zaman beliau. Rahimahullah, radhiyallahu anhu. Tapi apa? Setiap kali datang, murid, salam bilang, kau mondok sana. Kau pergi sana ke kiai ini, kau mondok sana. Kau sekolah sini. Tandanya diambil, itu semua. Dia paling banyak muridnya, seandainya. Dan pondoknya sederhana, muridnya tidak berapa banyak. Ya. Apa ya jatuh gitu? Ya enggak juga. Malah katanya yang meriwayatkan cerita itu ya, bahwa semua murid-murid tadi pada sowan ke beliau, terus dia walaupun tidak mondok di beliau, itu merasa menjadi murid beliau juga. Karena beliau yang salam. Rahimahullah, radhiyallahu. Beliau dan Bahasyim sendiri kalau tidak salah pernah dalam, bukan tulisan ini, tulisan yang sudah lewat di sini. Beliau menyindir tentang penyakit seperti waliyadzubillah, penyakit iri dan dengki antara ulama itu besar. Termasuk dalam beliau yang sindir ini tentang masalah menulis. Kata beliau kan gitu, hikayat ya kan. Kenapa orang nulis hikayat, tulis syair gak diingkari? Kenapa kok orang nulis kitab diingkari? Ini kan berarti kan cuma alasannya karena tanafus. Karena tanafus jor-joran. Antara ahli asor, antara penghuni satu zaman. Waliyadzubillah min dzalik. Fa idza tasarrafa fihima, apabila tasarruf bertindak seorang alim tadi pada keduanya, pada hima itu, pada nidat dan warok, pada tinta dan kertasnya tadi, ditaswidi mayuntaba, dengan menulis apa yang diambil manfaat dengan min ulumi syar'i, berupa ilmu syariat, wa alatiyah, dan ilmu alat, fa'aula alla yungkaru alaih. Imma man la yata'ali alaih, wa yungkaru mutajah. Fa'aula, maka utamanya alla yungkaru alaih, hendaknya tidak diingkari. Imma man la yata'ali alaih, wa yungkaru mutajah. Adapun orang yang tidak pantas untuk menulis itu, maka pengingkaran itu mutajah. Pengingkaran atas man la yata'ali tadi itu mutajah, itu diarahkan, dipakai. Lima ya tadammanul jali, karena apa-apa yang mencakup ya
uh, mencakup apa kepada orang yang la ta'ahal tadi itu minajali berupa kebodohan. Wa taghriri man yaqifu ala dzalika tasnif, dan menipu, bujui orang yang ngendek, yang mengetahui atas itu tasnif, itu karangan. Ulkan yudhi zamanahu bima la yutkinu, dan karena dia menyanyikan waktunya dalam apa yang dia tidak menguasainya. Wa yadaul itqan alladhi wa ahra, dan dia meninggalkan itqan, mengukuhkan penguatan kepada sesuatu yang huwa, yang alladhi itu sesuatu tadi itu ahra, lebih patut lalu bagi man untuk dia kokohkan. Karena orang yang tidak pantas belum pantas untuk menulis, kalau dia menulis boleh diingkari. Karena khawatir dia yang ditulis itu kurang betul atau tidak betul, sehingga bujui taghrir kepada orang yang membaca karyanya dia. Dan orang seperti ini, kata beliau, menyanyiakan waktunya dengan sesuatu yang dia belum kuat. Dia belum pantas untuk nulis, dia malah menulis. Hanya nyanyiakan waktu. Ketimbang dia nyanyiakan waktu untuk menulis, lebih baik, kata beliau, yang alladhi ahra, lebih baik dia gunakan waktunya untuk sesuatu yang lebih patut, yaitu mengukuhkan ilmunya dulu, baru kemudian menulis. Itu bukan buat bangga-banggaan, bukan buat ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Hadis bagus hadis bi adabil alim itu rujuk. Bab ke-6 nanti tentang adabnya orang alim dalam pelajarannya. Allahu a'lam. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, wa